Salah satu sudut di kawasan Koja, Jakarta Utara kerap dilanda banjir dan dekat dengan kawasan hitam yang kini berubah menjadi Masjid Raya Islamic Center. Sejumlah warga di kawasan ini pun juga kerap terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang cukup meresahkan masyarakat lainnya. Namun, seiring berjalannya waktu, citra negatif yang melekat di kawasan tersebut pudar. Kawasan ini sekarang memiliki sebuah lingkungan yang asri dan hijau, bernama Gang Hijau Cemara. Keberadaan Gang Hijau ini tidak terlepas dari peran Dani Arwanto, pria yang juga menjadi Ketua RT 07 RW 01 Kelurahan Tugu, Koja, Jakarta Utara, merasakan ketidaknyamanan saat tinggal di kawasan yang kerap banjir dan rawan kriminalitas. Saya pernah diteror juga terkait sama lahan-lahan yang memang dulu dikuasai sama premanisme. Maklum di Jakarta itu kan sejengkal pun lahan itu sangat berharga di situ. Nah, kami sebagai pengurus wilayah, keinginan kami dari dulu yang tadinya lahan-lahan ini dipergunakan oleh orang-orang yang hanya memikirkan tanda kutip uang pribadi, dan kami ingin semua lahan-lahan itu kita pergunakan untuk kegiatan sosial yang bermanfaat untuk kita semua sehingga bisa merubah mindset warga yang ada di tempat kami ini. Kami sempat ada penolakan juga, bahkan kami sempat diteror juga di situ, baik dengan omongan maupun dengan senjata tajam. Pernah juga dulu kan kami dikepung juga rumah kami juga, tapi semuanya akhirnya ya alhamdulillah semua tidak sampai terjadi hal yang tidak diinginkan seperti itu. Ia pun bergerak untuk mengubah kawasan tersebut yang juga mendapat dukungan dari sejumlah RT yang ada di kawasan Koja. Selama 9 tahun, Dani berupaya keras bersama dengan masyarakat yang peduli dengan lingkungan, membangun lingkungan yang aman dan nyaman bagi warganya. Setiap saluran air atau got mereka bersihkan, dan setiap sudut kampung mereka tanami dengan berbagai tanaman sehingga lingkungan ini menjadi rimbun. Kalau dibikin susah sih, ya susah. Kalau dibikin mudah, ya mudah. Kadang-kadang ini, kadang kita berprinsip tentang anggaran. Sebelum kita bergerak, selalu anggaran. Itu gak bakalan selesai. Tapi dengan pelan-pelan, kita lakukan sehari, 2 hari, 3 hari, seminggu, 2 minggu, alhamdulillah. Sampai saat ini ya terus berjalan. Agar warga luas mau terlibat lebih dalam lagi, Dani mengikutsertakan mereka dengan memberikan bibit tanaman hias, hingga mengusahakan sebuah lahan bekas penimbunan sampah di sekitar tempatnya untuk diolah menjadi kebun atau lahan produktif, di mana di atas lahan seluas 300 meter tersebut telah tumbuh tanaman anggur dan jenis lainnya. Kenapa harus memilih lahan ini? Karena lahan inilah satu-satunya yang buat kita tempatnya bermain anak-anak, tempat kita membuat satu program, karena kami keterbatasan lahan ya kan, keterbatasan ruang juga untuk aktivitas warga di sini. Jujur, kami hanya mengandalkan lahan inilah, meskipun dulunya itu lahan ini tidak mungkin jadi seperti ini. Karena tempat ini memang awalnya itu tempat buang sampah, orang-orang tua ngangon bebek waktu itu. Sehingga memang dulu itu kalau dia musim hujan itu kotoran bebek itu, kotorannya itu bisa kemana-mana. Dan kalaupun dipacul juga kalau kita digali untuk tanaman, itu gak ada tanah Pak. Yang ada hanya sampah dan kulit kerang yang ada. Disitulah kami tetap berusaha untuk membuat satu program pertanian atau penghijauan di tempat kita di sini. Penerapan konsep hijau yang ramah lingkungan di Gang Hijau Cemara terus dirawat hingga kini, dengan berbagai program pelestarian lingkungan yang melibatkan masyarakat, seperti pemilahan sampah di bank sampah, penanaman pohon di area perkampungan, hingga edukasi dini pengelolaan dengan menerapkan sistem pembayaran sekolah dengan sampah setiap bulannya. Sangat jauh sekali Mas. Jauh dari pengharapan saya seperti itu. Bahkan itu lupa. Saya lupa ketika saya diajukan sebagai penerima penghargaan Kalpataru gitu ya kan, waktu itu. Setelah hari haknya, semua mengucapin selamat. Waktu itu saya pas ada kegiatan mau ke Padang waktu itu. Mau berangkat, kita udah beli sama tim dari sini juga dari DKI. Kebetulan dari kontingen DKI juga kita berangkat, mewakili DKI lah ya kan. Pas hari itu mau ke bandara, diumumkanlah di situ di handphone bahwa kita selamat mendapat Kalpataru. Kalau itu saya udah lupa. Nggak mungkin lah, karena mau banyak orang-orang hebat di sana. Banyak orang-orang hebat di sana harus disamaratakan dengan 10 penganugerah seluruh Indonesia, itu luar biasa lah.
Itu merupakan kita gak tahu juga tuh rahasia Allah di situ. Tim Liputan, DAI TV.